baik dari 1000 bulan. Ada satu malam yang tidak terlihat berbeda, tapi nilainya melampaui seumur hidup. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Qadar, "Kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam itu adalah malam turunnya cahaya, malam di mana petunjuk diberikan untuk manusia." Allah tegaskan, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah memberi kesempatan besar dalam satu malam saja. Di malam itu malaikat turun, membawa segala urusan dengan izinnya. Dan malam itu penuh kedamaian, hingga terbit fajar. Ini bukan sekadar malam terakhir Ramadan. Ini malam kesempatan. Malam yang bisa mengubah takdir amal kita. Pertanyaannya, sudahkah kita bersungguh-sungguh mencarinya? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang segini banyaknya belum pada kompak ngejawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya insya Allah dapat hadiah handphone. Amin. Ibu mau hadiah handphone? Mau. Handphonenya Ustadz David. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Cakepnya kurang kom. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali di Gorogaji. Cakep. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Amin. Ya Robban. Alamin. Masih pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Ditanemin di kampus UNAS. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah hutangnya pada lunas. Amin. Yang aminnya kenceng kelihatan hutangnya paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, terkhusus jamaah yang ibu-ibu yang insya Allah calon penghuni surganya Allah. Mau masuk surga? Cius, ada syaratnya, mati duluan. Tadi kita telah melihat cuplikan video bahwasannya ini malam Lailatul insya Allah. Ibu faham suratnya, hafal suratnya. Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
yang artinya udah cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala mengenai turunnya Al-Qur'an, Allah menjawab, inna anzalnahu fi lailatin qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kami kata Allah, Allah dan malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan Al-Qadar, ketentuan yang Allah tentukan yaitu malam Lailatul Qadar. Ceramah kalau lapar begini. Dari pagi belum makan. Iya kan puasa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, sudah pasti hamba tersebut mendapat kemuliaan Allah Subhanahu. Kita bicara asbabun nuzul, turunnya Al-Qur'an. Turunnya surat Al-Qadar apa? Dulu sewaktu sebelum Rasulullah SAW ada yang namanya Bani Israel. Israel di mana, Bu? Di Ciamis. Israel di Ciamis. Ada seorang pemuda yang demen doyan perang. Saban hari sampai 1000 tahun, sampai 1000 bulan dia perang luar biasa. Dia mencari pahala untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu cerita itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya pertama, ya Rasulullah, bertanya kepada Rasul. Ibu tahu Rasulullah? Tahu dari mana? Alhamdulillah. Sip, Bu. Kemudian sahabatnya terbang, ya Rasulullah, apakah kita bisa dan mampu seperti Bani Israel tersebut yang pahalanya 1000 bulan? Sedangkan kita umatnya Rasul umurnya pendek berapa paling bantar? 60 sampai 70 tahun. Ada 90 guru, ada tapi kagak banyak. Kemudian kata Allah, inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya aku kata Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Siapa hambaku? Nah, saya mau tanya, Bu. Yang pertama turun 17 Ramadan, surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi, dan itu Al-Quran tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz yang terjaga, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu langit pertama dari kedekatan bumi dan langit. Disitulah berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang Rasulullah alami. Bu, assalamualaikum. Ngantuk lapar. Nah, kata Allah, seorang hambaku kata Allah membaca kalam aku, kata Allah, surat cintanya aku turun dengan Al-Quran, dengan keikhlasan untuk berdialog, bermunajat kepada aku, kata Allah, melewati surat cinta Al-Quran, sudah pasti Allah akan muliakan. Terpampang, tercover, di cover tersebut Al-Quranul. Artinya apa? Panjang umurnya. Al-Quranul Karim artinya Bapak, Quran yang mulia. Otomatis hamba yang membaca Al-Quran pasti mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu. Hampir lagi dibaca di malam kan. Sebentar lagi, ntar malam. Malam keberapa, Bu? Benar, Guru. Sebentar lagi mau Lailatul. Nah, banyakin baca Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Artinya Allah menurunkan Quran di dalam bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan itu menjadi letak kemuliaan, Al-Quran diturunkan, otomatis orang yang beriman kepada Allah dibaca Al-Quran satu huruf berapa, Bu? 10 hasanah. Hanya di luar Ramadan, pas masuk bulan suci Ramadan Allah muliakan karena turunnya di dalam bulan suci Ramadan. Kita baca Bapak satu huruf jadi berapa? 100.000 bahkan lebih. Alhamdulillah, itu bekal amal soleh. Namun bukan hanya sekedar dibaca doang, dihafal doang, ditadaburkan Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Quran ini memberikan petunjuk buat siapa? Buat hamba kita nih.
Hukum Quran. Pengen jadi keluarga yang sakinah, ada di Al-Qur. Pengen duit banyak, ada di Al-Qur. Pengen bapak bini banyak, ada di Al-Qur. Pengen Allah berikan jalan keluarnya kemudahan, ada di Al-Qur. Semua ada di Al-Quran. Pengen menjadikan anak yang soleh dan solehah, berilmu, berakhlak, ada di Al-Quran. Semuanya akses secara global ada di dalam Al-Qur. Tergantung kita mau mengamalkan yang bagaimana. Setuju? Setuju aja. Indah gak kita baca Al-Quran, tapi pakai lagu. Zayyinu Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara merdu kita. Enggak apa-apa suara pas-pasan. Yang penting baca Quran. Tapi membaca dan berial kepada Allah mesti mesti asik. Bismillahirrahmanirrahim. Baru diajarin. Masih loadingnya agak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak nggak Bu? Nah kalau membaca surat cinta kalamullah mesti indah Bapak. Jangan baca buru-buru kayak orang duber anjing. Ada di sini ada orangnya ada. Mana orangnya? Baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain? Padahal itu adalah kalamullah, surat cinta buat kita hambanya. Orang yang baca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya beda. Allah lebih sayang, Allah lebih cinta kalau seandainya kita umat Islam di seluruh dunia mengamalkan Al-Quran, kemudian dia mengamalkan, mentadaburkan, pasti hidupnya lurus, hatinya lembut, kagak 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 takab, dia rendah hati. Waqfid janah hakalil mu'minin, dia rendah hati. Hatinya selalu senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Inilah orang yang selalu mengamalkan Al-Quran. Pasti hidupnya adem-adem aja. Bapak diomelin sama istri, kencengin baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Cari duit sono di luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyari duit di luar. Pak, ibu juga begitu. Kalau diomelin sama bapak, sama suami, baca Qurannya yang adem nggak rumah? Yang tadinya niat mau berantem, setan masuk ke sendasim, akhirnya nggak jadi. Kenapa? Quran ada di tengah rumah tangga kita. Turun rahmat Allah, turun ampunan Allah. Allah muliakan, Allah agungkan seorang hamba ketika dia berdialog dengan Allah dengan ikhlas karena kesabarannya dengan Al-Quran. Insya Allah sampai malaikat-malaikat Allah turun melimpah ruah untuk hadir menyaksikan, mendengarkan seorang hamba yang selalu senantiasa membaca Al-Quran. Bibir saya kering Bu. Ini namanya puasa asli nih guru. Lagu begadang lagunya Roma. Personil dari Soneta. Mandang Ustadz David jangan lama-lama. Saya khawatir ibu bisa jatuh cinta. Ya Bu ya. Nanti ayat terusnya dilanjutkan oleh Ustadz Jamhruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibir kering Ustadz. Mau minum? Entar dong wis maghrib. Nah iya. Kering saya, ya Allah. Namanya ujian orang puasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu, Pak, sehat? Lemes banget jawabnya bapak-bapak. Jom sekali lagi, Pak. Pak. Gitu dong. Salamnya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Izinkan saya mengucap dan mengawali ini dengan mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia,
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sama-sama tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Fatullah yang menjelaskan tentang surah Al-Qadar. Tema besar kita adalah mengenai malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul. Ada yang udah pernah dapat malam Lailatul Qadar? Oh, nggak berani ngaku. Betul apa betul? Jawab takut salah ya. Baik, bismillah. Mudah-mudahan itu jadi rahasia kita dengan Sang Ilahi ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, bicara mengenai surah Al-Qadar, kita akan mengkajinya bersama dengan guru-guru kita. Tadi sudah dijelaskan ayat pertamanya yaitu berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, untuk itu siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya, silahkan. Wah, mana coba mana nih? Iya, oke ibu deh yang di depan deh. Silahkan ibu, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri. Pertanyaan saya adalah, jika puasa kita masih belum sempurna dan kadang-kadang kita masih melakukan dosa, apakah kita masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar? Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan Ustaz Fathul. Ibu Sri, kayaknya bajunya Sri dia. Orang yang berlumur dengan dosa, apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Innallah azza wa jalla yaqbalu taubatan abdi malam yugorgir. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum kerongkongan ruh keluar dari kerongkongan. Masih ada kesempatan. Yang penting pas malam Lailatul Qadar kita banyakin istighfar. Kata Nabi, taharraw lailatul qadar minal ashri al-wakhir fil witri minal ashri al-wakhir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan Lailatul Qadar di malam ganjil. Berapa Bu? 21. Lebaran tinggal berapa hari lagi? Ya. Nah, Ibu termasuk orang yang ini syahrul maghfirah. Bulannya ampunan yang Allah berikan kepada hambanya, yang Allah istimewakan bagi orang pendosa. Ketika dia bertobat kepada Allah, meraih, menggapai malam Lailatul Qadar, dengan sedekah juga bisa, dengan istighfar juga bisa. Dosa tidak menutup kemungkinan Bu. Pasti kalau Allah dengan rahmatnya Ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi dengan sungguh-sungguh untuk mencari dan menggapai malam Lailatul Qadar, hidupkan wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan salah satunya malam Lailatul Qadar, hatinya nggak bakal mati. Jadi orang pendosa pun juga bisa. Catatan kalau dia bertobat dan beristighfar kepada Allah, bisa. Siapa yang nggak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jelas ini urusannya urusan Allah, kembalikan kepada Allah. Ketika seorang hamba niat ikhlas, bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, yang laki-laki iktikaf di masjid, baca Quran, istighfar, taubat, nangis, tahajud, sholat taubat dan seterusnya. Diisi tuh malam-malam ganjil. Nah, perempuan ibu-ibu meskipun lagi haid. Emang masih haid orang sini? Yang ada dusta di antara kita. Bisa dapat catatan apa? Mulutnya dijaga, telinganya dijaga, matanya dijaga, semuanya dijaga. Kalau suami kagak pulang-pulang 2 hari, jangan diomelin. Suami kagak pulang-pulang 2 hari diomelin. Buat pedahal lagi malam kan. Yang ada banyakin istighfar, baca Quran. Yang lagi haid, sedekah. Suguhkan yang terbaik buat suami ibu. Bentuk perhatiannya apa? Senyumin. Tuh dapat tuh juga ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun ibu lagi haid tapi sungguh-sungguh istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Boleh hafalan Quran meskipun lagi haid, boleh Bapak. Bapak haid. Bapak pun demikian, itikaf di masjid, ngasih sedekah, hatinya mesti bersih, kagak boleh dengki. Pas Lailatul Qadar ibu sungguh-sungguh, meskipun dia pendosa, karena taubatnya dia kepada Allah, sedosa sebesar apapun, kalau Allah Maha Pengampun, Allah ampunin. Makanya Lailatul Qadar kita diperbanyak, ada doanya tuh. Sama-sama Allahumma innaka afun
tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Tuh amalan ketika masuk dalam suci Ramadan. Masuk di malam Lailatul Qadar. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, maafkan kami. Dan ketika diistighfar mohon maaf kepada Allah dengan dosa-dosanya, Allah ampunin, pasti mendapatkan malam Lailatul, bukan Lailatul Qadar. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Fatullah. Bu, Pak, pengen diampuni dosanya oleh Allah. Pengen terbebas dari api neraka. Itkun minan nar katanya ya. Itu bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar menyambut Ramadan dengan hati ikhlas lillahi ta'ala. Puasa karena memohon ampunan Allah dan karena taat terhadap perintah Allah. Berharap hanya kepada Allah. Salat berharap kepada Allah. Bersedekah berharap hanya kepada Allah. Serta jangan lupa tadi baca doanya. Tadi Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa anna. Itu biasanya pas lagi sholat taraweh, itu biasanya witir taraweh dibaca. Ya Bu ya? Bu? Nih Pak ibu-ibu kalau saja ngomong matanya ada yang melotot, ada yang begini. Ciri-ciri orang soleh gitu Pak. Kalau ada yang ngomong matanya terpejam, palanya tertunduk sambil begini. Itu ngantuk ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Surah Al-Qadar. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.